Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan yang lain sehingga kita bisa tatap muka online melalui penjelasan video ini, yaitu hukum ekonomi syariah di pasar uang, instrumen moneter, dan surat berharga pada materi kita yang ke-5. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Pembahasan kita nanti pengertian dan dasar hukum, terus implementasi hukum ekonomi syariah di pasar uang, instrumen moneter, dan surat berharga. Pengertian dan dasar hukum pasar uang dapat diartikan sebagai berikut. Itu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan, atau transaksi pinjam meminjam atau jual beli dengan menggunakan surat berharga yang lazim diperdagangkan dengan jangka waktu transaksi kurang dari 1 tahun, baik atas dasar valuta domestik maupun valuta asing. Atau pasar uang menyediakan pembelanjaan jangka pendek yang dilakukan atas dasar pinjaman ya. Terus pasar uang juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memasukkan dana. Nah, pasar uang bisa juga dapat disimpulkan adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Nah, kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak kedua memiliki dana yang dalam waktu pendek juga. Nah, mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, dengan unit yang kelebihan dana ini memperoleh penghasilan uang yang berlebihan tersebut ya. Kita lanjut. Nah, landasan hukum pasar uang dalam Islam ini bisa ditemukan dalil-dalil surat Al-Maidah, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Terus ada surat yang lain. Nah, kaidah fikih sudah biasa kita dengar dan kita ketahui ya. Pada dasarnya segala macam sesuatu dalam muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, kita lanjut. Nah, perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah ya. Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional ini memiliki beberapa fungsi ya, yang sama, di antaranya sebagai pengatur likuiditas ya. Namun ada beberapa perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama ini mekanisme penerbitan. Pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon ya, atau bunga didasarkan pada perhitungan ya. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Kedua, sifat instrumen. Sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang, di mana unit yang satu memiliki kewajiban unit lain. Sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakangnya, ada underlyingnya ya. Pelaku pasar uang terdiri dari bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan lain, atau individu masyarakat ya. Kita lanjut.
Nah, dalam fatwa DSN tentang pasar uang ini berdasarkan prinsip syariah, ya, diantaranya keputusan DSN ini nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang. Ini ada dua ketentuan, ya, ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umumnya pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Terus ada juga pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah, ini yang dibenarkan. Nah, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip syariah. Nah, peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah bank syariah sebagai pemilik dan penerima dana. Terus bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Terus ketentuan khusus akad yang dapat digunakan pada pasar uang, ya, antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah atau qirot, ya, musyarakah, qard, wadiah, dan syarf, ya. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1, ya, menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali, ya. Penjelasannya sebetulnya lumayan banyak, tapi saya singkat saja. Adapun implikasi dari fatwa DSN ini, bahwa karena dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, maka diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain. Seperti pertama mudharabah, ya, sudah tahu semua, musyarakah, terus ada al-qard, ya, tapi pinjaman, terus ada wadiah, yang kelima ada asarf atau jual beli valuta asing. Nah, dalam implementasi hukum ekonomi syariah di pasar uang, instrumen moneter, dan surat berharga, ini kita bahas tentang PLJPS, ya. Ketentuan hukumnya pemberi PLJPS ini oleh Bank Indonesia ke bank syariah dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib mengikuti ketentuan dalam fatwa, ya. Nah, akad-akad PLJPS ini, ya, akad yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas ini adalah akad al-muqaradah bi damam ros al-mal. Terus yang kedua ada al-bai' al-wad bi asyirah. Terus ada atas lihat bi tausik, ya. Oke, kita lihat ketentuan dalam akad yang pertama, yaitu al-muqaradah bi damam ra'sumal amal. Satu, Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada bank syariah, dan bank syariah berdasarkan komitmen atau iltizamnya wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang ditentukan. Bank syariah menyerahkan kepada Bank Indonesia agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa surat berharga syariah atau aset pembiayaan. Ketiga, pembagian hasil dari kegiatan usaha bank syariah dinyatakan dalam nisbah. Besaran nisbah dan waktu pembayaran dari hasil didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia dapat memberikan batasan khusus kepada bank syariah selaku penerima dana muqaradah muqayyad. 6. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi at-ta'lif al-idhariyah atau fasilitas PLJPS.
Bank Indonesia dapat meminta kepada bank syariah yang mengajukan permohonan PLJPS untuk yang pertama membuat komitmen atau kesungguhan bisa mengembalikan seluruh dana yang diterima. Terus yang B, menyampaikan perkiraan keuntungan pembiayaan yang sedang berjalan selama masa PLJPS. Ya. Terus ketentuan akad al-bai' al-wad bi asyira. Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaan kepada bank syariah dengan cara membeli surat berharga syariah yang dimiliki bank syariah, dan bank syariah menjual surat berharga syariah tersebut kepada Bank Indonesia. Nah, keuntungan atau kerugian serta hak dan akibat hukum lain yang melekat pada SPS menjadi hak Bank Indonesia sebagai pemilik SPS. Bank syariah berjanji atau wa'ad akan membeli kembali surat berharga tersebut pada waktu yang ditentukan. Bank Indonesia berjanji wa'ad akan menjual kembali surat berharga syariah tersebut pada waktu yang ditentukan. Harga jual beli surat berharga didasarkan pada kesepakatan para pihak atau ketentuan yang berlaku. Karena Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atau proses fasilitas. Besar biaya dan waktu pembayaran didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Terus ada yang ketiga, ketentuan akad atas hilat bi tausik. Bank Indonesia sebagai penyedia dan memberi pembiayaan kepada bank syariah, dan bank syariah wajib mengembalikan dana tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Atas penerimaan dana tersebut, bank syariah menyerahkan kepada Bank Indonesia agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan berupa surat berharga syariah atau SPS dan atau aset pembiayaan. Bank Indonesia tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan atas pembiayaan yang diberikannya. Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas fasilitas. Bank Indonesia dapat mengenakan jasa penata usahaan dan penyimpanan agunan atau atta lifat al-idaroh wa khodamat al-hifz. Saran biaya dan jasa yang pada angka 4 dan 5 pada waktu pembayaran didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan terkait LPJPS, Bank Indonesia boleh menetapkan syarat-syarat PLJPS pada bank syariah. Nah, dalam hal ini menggunakan akad yang disertai agunan. Bank Indonesia dapat meminta agunan tambahan apabila agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Bank syariah penerima PLJPS tetap harus memenuhi kewajiban tersebut secara penuh. Surat berharga dan aset pembiayaan milik unit usaha syariah dapat digunakan sebagai agunan oleh bank umum konvensional atas fasilitas PLJP. PLJP dengan ketentuan bahwa kedudukannya sebagai alternatif agunan terakhir sesuai klasifikasi aset. Nah, dalam hal bank syariah penerima PLJPS tidak melaksanakan kewajibannya, maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi berupa gharamah maliyah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kita masuk kepada investasi atau surat berharga syariah negara atau disebut juga dengan sukuk negara. Nah, kriterianya bagaimana? Ini bukti kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat. Terus terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Penerbitan melalui special purpose vehicle, sukuk negara. Ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan menggunakan struktur wakalah. Akad dibuat oleh perusahaan penerbit SPSN, surat berharga
syariah negara, terus memerlukan underlying aset yang mendasarinya, terus menggunakan proses sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan berupa imbalan, kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Pembayaran imbalan ijarah menggunakan floating rate dengan mencantumkan formula perhitungan yang berlaku setiap 3 bulan. Underlying aset yang digunakan dalam kombinasi antara barang milik negara dan pembangunan aset tetap, proyek atau kegiatan dalam APBN. Prinsip dari keuangan syariah mewajibkan ada aset ini untuk menghindari transaksi money for money yang dikategorikan sebagai riba. Ya, harus ada proyeknya apa, ya, menghindari itu. Nah, sukuk negara atau SPSN menjadi produk investasi syariah pilihan masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai tabungan investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Lanjut. Nah, dasar hukum penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara yang pertama, memberi landasan hukum penerbitan SPSN. Landasan hukum yang diterbitkan antara lain adalah kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SPSN, pendirian perusahaan, penerbit SPSN, ya, penggunaan barang milik negara, dan objek membiayai sebagai underlying aset. Objek pembiayaan sebagai underlying aset. Memberi kepastian hukum bagi investor. Hukum bagi investor tentunya sudah dipastikan, seperti halnya adalah kewajiban pemerintah membayar imbalan dan nilai nominal SPSN, memberi sanksi hukum terhadap pemalsuan SPSN, serta kewajiban menteri meminta fatwa atau opini syariah kepada DSN MUI. Yang ketiga, memberi koridor hukum pengelolaan SPSN yang transparan dan akuntabel. Jumlah SPSN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus disetujui oleh DPR karena pemerintah atau milik negara, maka disetujui DPR, koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bappenas khusus untuk proyek financing. Perdagangan SPSN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang. Lanjut. Nah, ini perbedaan SUN dan SPSN. Perbedaan dari SUN dan SPSN antara lain adalah sebagai berikut. SUN adalah surat pengakuan utang, sedangkan SPSN adalah efek syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset. Dasar hukum SUN adalah Undang-Undang Nomor 24 2001, sedangkan dasar hukum SPSN adalah Undang-Undang Nomor 19 2008. SPSN perlu underlying, SUN tidak. Nah, ini bedanya di situ. SPSN memerlukan fatwa dan opini syariah, sedangkan SUN tidak. SPSN perlu SPF, ya, SUN tidak. Tujuan SUN adalah untuk membiayai APBN, sedangkan tujuan SPSN untuk membiayai APBN dan pembangunan proyek. Imbalan hasil SUN menggunakan bunga, sedangkan SPSN menggunakan imbalan. Tahu? Ya, ini ya, bagi hasil. Nah, persamaan SUN dan SPSN, selain perbedaan SUN dan SPSN ini memiliki beberapa persamaan, yaitu keduanya merupakan instrumen pembiayaan APBN. Keduanya dijamin 100% oleh negara dan metode penerbitan untuk keduanya antara lain dengan menggunakan lelang, book building, private placement, pasar sekunder, dan potensi capital gain. Lanjut. Nah, perbandingan sukuk retail dan sukuk tabungan dengan beberapa produk investasi. Ya, di sini sukuk retail, ini sukuk tabungan, saham, reksadana, deposito. Ini return atau imbalannya, imbalan dibayar setiap bulan. Ya.
pasar sekunder dan potensi capital gain ini ada. Masa jatuh tempo ini 3 tahun, jaminan pemerintah ada 100%, pajak imbalan itu 15% fee final. Nah, suku tabungan imbalan dibayar setiap bulan, saham itu dividen, reksadana kenaikan nilai aktiva bersih, deposito bunga ya. Ini bisa. Nah, khusus untuk investasi reksadana pada aplikasi atau suku kenakan pajak final 5% dari imbalan atau diskonto obligasi atau suku ya. Ini perbandingan suku retail dan suku tabungan dengan beberapa produk investasi ya. Kita lanjut. Nah, keuntungan surat berharga syariah negara atau suku negara ini nilai nominal dan imbalan dijamin oleh undang-undang tentang surat berharga syariah negara dan undang-undang APBN. Nah, tingkat imbalan atau kupon kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Imbalan mengembang mengikuti perkembangan BI 7 day reserve repo rate, jaminan imbalan kupon minimal float ya, floor sampai dengan jatuh tempo. Imbalan dibayar tiap bulan, fasilitas early redemption tanpa dikenakan redemption cost oleh pemerintah. Kemudian akses transaksi pembelian dan pengajuan pelunasan sebelum jatuh tempo, early redemption melalui sistem elektronik atau online. Berkesempatan mendukung pembiayaan pembangunan nasional, akses investasi sesuai prinsip syariah ya. Terus resiko surat berharga syariah negara atau suku ini risiko gagal bayar ya. Semua investasi itu harus mengandung risiko ya, ada risiko. Kalau nggak ada itu bukan investasi namanya kan gitu ya. Nah, suku tabungan bebas risiko gagal bayar, suku tabungan bebas risiko gagal bayar. Tapi ini sudah dijamin oleh negara kegagalan tersebut kan gitu. Risiko likuiditas tidak liquid karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan, namun dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas early redemption. Risiko tingkat imbalan bebas. Nah, risiko tingkat imbalan karena tingkat imbalan yang ditetapkan oleh penerbitan merupakan jaminan tingkat imbalan minimal sampai jatuh tempo. Nah, suku negara adalah salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah sehingga membuat portofolio menjadi lebih stabil. Risiko relatif rendah dan cenderung aman untuk diperuntukkan bagi semua. Dengan perencanaan investasi yang baik dan jangka waktu yang sesuai, instrumen tersebut dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan. Oke ya, sudah selesai, saya cukupkan. Jangan lupa subscribe ya, dan like. Silahkan mau komen boleh, nanti kalau ada waktu saya jawab. Jangan lupa juga ya bisa follow akun Instagram saya, bisa silaturahim, insya Allah berkah ya, berkah silaturahim itu macam-macam. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.